Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin 23 Sya'ban 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat zuhur berjamaah dan melanjutkan dengan pemberian nasihat. Semoga amal ibadah kita seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ahibati hafizakumullah, para ikhwah sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, karena kita dalam 5 hari ini atau 6 hari ini masuk ke pesantren untuk berbenah menghadapi bulan Ramadan, dan ada jadwal kosong, yaitu setiap setelah salat zuhur saya canangkan untuk memberikan nasihat barang sekitar 5 menit, 10 menit, 15 menit. Nasihat siang ini adalah hati-hati dari sudah lama menjauhi Al-Quran, menjauhi membaca Al-Quran, menjauhi berzikir, menjauhi berdoa. Hati-hati. Itu nasihatnya. Hati-hati dari sudah lama tidak membaca Al-Quran, ataupun bahkan mungkin hanya sekedar mendengar Al-Quran. Hati-hati dari sudah lama tidak berzikir setelah sholat, berzikir pagi, sore. Dan hati-hati dari tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 16, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah
wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Alam yakni, belumkah datang waktunya, lilladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman, an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, khusyuk hati mereka untuk berzikir kepada Allah. Zikir kepada Allah yang paling utama membaca Al-Quran, kemudian berzikir pagi sore, berzikir setelah sholat, kemudian berdoa termasuk zikir. Kenapa saya nasihatkan ini? Karena sebagian orang yang sudah dekat dengan kegiatan-kegiatan keagamaan merasa dirinya sudah mantap, punya kunci surga, padahal dia sedang diproyeksikan oleh syaitan untuk kepada jurang yang lebih parah. Pagi ini saya dapat sebuah curhatan aneh, mahasiswa atau lulusan S1 Madinah masih menonton film porno. Padahal sudah beristri, masih suka hal-hal yang orang awam saja kadang-kadang sebagian tidak menontonnya, tetapi dia mengerjakan hal-hal yang baik, masih nuntut ilmu, dengar kajiannya bahasa Arab, kajiannya syekh. Ini sebabnya kenapa? Karena salah satu penyebabnya adalah tadi, dia tidak khusyuk berzikir kepada Allah. Dia mulai merasa dirinya aman dari siksa Allah. Bahayanya orang yang tidak khusyuk berzikir kepada Allah dan tidak mau menerima apa yang diturunkan oleh Allah. Allah berfirman, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amad. Jangan kalian menjadi orang-orang ahli kitab, diberikan ilmu lama, faqasat qulubuhum, tapi susah hatinya karena tidak disirami dengan zikir, membaca Quran, tidak disirami dengan doa, tafakkur, khalwat, amal ibadah yang sangat luar biasa di zaman sekarang. Coba antum janjian sama istri untuk 5 menit saja berkhalwat sendirian, tidak ada yang tahu, di dalam kamar, merenungi dosa, bersyukur atas nikmat Allah yang begitu banyak, at-tahannus, beribadah khalwat. Ini salah satu ibadah yang sekarang ini sangat jarang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Berada dalam sebuah kamar tanpa ada media sama sekali untuk komunikasi, hanya kita dengan Allah. Dan setelah itu tidak perlu untuk cerita-cerita, menangisi seluruh kesalahan-kesalahan. Jadi ada semacam hati yang tumbuh ketika seseorang berzikir kepada Allah. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amad. Lama hal itu berlalu, jarang berzikir, jarang berdoa, jarang bertafakkur, jarang berkhalwat. Apalagi banyak di zaman sekarang hal-hal sering sekali disebutkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak. Kita menghadapi masa zaman yang melalaikan manusia tidak pernah ada sebelum ini. Masa yang ada alat yang melalaikan manusia yang tidak pernah ada sebelum ini, yaitu media sosial. Kalau sudah qasat qulubuhum, berat hatinya karena jarang zikir, jarang baca Quran, jarang doa, jarang tafakkur, maka keras hatinya. Akhirnya
Kalau sudah keras, katsirun minhum fasiqun. Kebanyakan dari mereka berbuat kefasikan. Al-fusuq al-khuruju an ta'atillah. Kefasikan itu adalah keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pesan yang ingin saya sampaikan untuk diri saya pribadi sebelum para ikhwah sekalian. Jangan lama terputus hubungan kita dengan Al-Quran. Jangan lama terputus hubungan kita dengan zikir, dengan doa, terutama di sepertiga malam terakhir, saat nuzulur rahmat, saat rahmat-rahmat itu turun. Jangan lama, karena kalau sudah lama hatinya akan keras. Kalau sudah keras, maka kefasikan yang ada, kefasikan yaitu keluar dari ketaatan kepada Allah. Bahkan dia kadang bangga dengan mengerjakan ketaatan dan meremehkan orang yang mengerjakan ketaatan. Begitu doang, meremehkan ketaatan, itu kefasikan. Bangga dengan ketaatan, dengan kemaksiatan yang dia kerjakan, dan meremehkan orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pesan, hati-hati, jangan lama terputus dengan baca Al-Quran. Karena kita ini kan hidup di dunia yang ada nilai keagamaannya, ada bersentuhan dengan keagamaannya. Kadang itu yang membuat kita menjadi merasa bangga. Saya ini kan di pesantren, saya ini kan di kerja untuk pesantren, saya ini dekat dengan ilmu agama, saya dekat dengan ustadz, saya. Itu yang membuat akhirnya jarang berzikir, jarang qabliyah, ba'diyah, jarang baca Quran. Ini ahibati hafizakumullah. Hadza wallahu alam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.